selamat datang kembali di video Miss. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai vektor. Nah, pertama kita kenali dulu apa sih pengertian dari vektor. Jadi, vektor itu didefinisikan sebagai ruas garis. Ruas garis yang apa? Yang memiliki yang namanya arah dan memiliki panjang. Jadi kan ada ruas garis. Ruas garis pasti punya panjang. Namun jika dia tidak memiliki arah itu bukan vektor namanya. Jadi harus yang memiliki panjang dan arah. Oke. Nah, jadi kalau misalkan Miss buatkan di sumbu X dan sumbu Y, misalkan kita buatkan titik A. Titik A itu terletak di suatu koordinat kan, X1, Y1 misalnya. Oke. Lalu ada namanya titik B, terletak misalkan di koordinat X2, Y2. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tarik titik dari A ke B, sebuah garis seperti ini. Nah, ini namanya ruas garis. Ruas garis apa? Garis AB. Namun, ini belum disebut sebagai vektor. Kenapa? Karena dia belum memiliki arah. Jadi andai kita buat arahnya ke sini. Nah, tapi kita harus tarik garis. Ini misalkan ini kan dari titik pusat 0,0. Nah, seperti ini, oke. Nah, jadi inilah yang dinamakan sebagai vektor. Vektor apa? AB. Vektor AB. Artinya, dia ruas garis yang memiliki panjang dari A ke B dan arahnya itu menuju dari A menuju B. Itu dia, oke. Nah, lalu vektor ini dinotasikan. Notasi vektor itu biasanya dituliskan dengan huruf kapital seperti ini. Lalu ada tanda panah di atas menunjukkan arahnya. Jadi beda nanti makna antara vektor AB dengan BA. Kalau AB itu artinya dari A menuju B. Kalau BA itu dari B menuju A. Jadi ini tidak sama nantinya, oke? Lalu bisa juga dituliskan dengan huruf kecil seperti ini. Lalu ada bisa dituliskan di sininya begini, oke? Nah, selanjutnya vektor itu ada namanya vektor posisi yang dikatakan sebagai vektor posisi. Vektor posisi artinya yang dia memiliki titik asalnya dari 0,0 atau O. Itulah vektor posisi. Vektor yang asalnya dari O atau yang si 0,0. Sehingga seperti ini. Yang dari sini mana yang disebut sebagai vektor posisi? Yaitu vektor OA. Karena dia dari 0 ke titik A. Lalu vektor OB. Oke. Nah, kalau ada vektor posisi berarti ada yang namanya vektor non posisi. Jadi vektor non posisi berarti apa? Vektor yang asalnya bukan dari titik 0,0. Berarti itu vektor apa? Vektor AB. Inilah vektor yang dia non posisi. Oke. Nah, jadi kalau vektor posisi si OA inilah kan, si OA itu kan dia di titik X1 Y1 dia dinyatakan seperti ini. OA itu bisa dituliskan sebagai ini X1 Y1 atau bisa juga seperti ini X1 Y1 atau pernah juga dituliskan atau bukan pernah sih memang bisa juga dituliskan seperti ini X dan YC ini. Oke, begitu juga nanti untuk OB. Berarti kalau untuk vektor OB berarti dituliskan bisa juga seperti ini X2Y2 atau X2Y2 dan di sini X2Y ditambah Y2C gitu. Oke? Nah, setelah kita kenali inilah cara untuk mengenali apa itu vektor posisi dan vektor non posisi. Nah, mungkin kita juga bertanya gimana sih kalau kita menyatakan vektor dari si AB. Nah, kalau tadi OA dan OB bisa kita nyatakan sekarang ini AB. Vektor AB itu bisa kita peroleh dari mana? Lihat. Nah, kalau misalkan pada vektor itu kan OA ditambah vektor AB itulah yang menghasilkan vektor OB.
Miss ini dari mana? Oke, nanti ini akan kita lebih dalami lagi ketika pada penjumlahan pada vektor. Oke, berarti dari sini kita peroleh bahwa AB itu kan sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Oke. Nah, setelah itu gimana? Berarti AB itu kita bisa peroleh dari mana? OB itu kan sama dengan vektor posisi B. Oke. Lalu si OA itu vektor posisi A. Begini dia. Nah, sehingga kalau ada vektor non posisi AB itu bisa kita peroleh dari pengurangan vektor posisi B dikurang dengan vektor posisi A. Berarti ini kan sama dengan B itu kan tadi apa? X2 Y2 dikurang X1 Y1, sehingga ini tinggal kita kurangkan dengan masing-masing titiknya, berarti X2 kurang X1, Y2 dikurang Y1. Oke, begitu dia untuk yang pengenalan seputar tentang vektor. Lalu kita akan lanjut mengenai panjang vektor. Nah, jadi panjang vektor itu dituliskan seperti ini. Kalau ada panjang vektor AB, mau mencari panjang vektor AB, dia dituliskan dalam harga mutlak seperti ini. Ini artinya panjang vektor AB. Oke, jadi jika vektor AB itu sama dengan X1, Y1 misalnya, maka untuk mencari panjang vektor dari AB itu bisa kita peroleh dari akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Contohnya, misalkan jika ada vektor AB yang terletak pada 3,4, maka panjang vektornya itu sama dengan akar dari X1-nya 3, berarti 3 kuadrat ditambah Y1-nya yaitu 4, berarti 4 kuadrat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini sebenarnya pola Pitagoras ya. 9 tambah 16 berarti akar dari 25 berapa? Yaitu 5. Gitu dia. Oke? Nah, itulah untuk pengenalan dasar mengenai vektor. Apa itu definisi vektor? Ya, harus punya luas garis yang harus punya panjang dan arah. Lalu bagaimana yang disebut sebagai vektor posisi, non posisi, bagaimana menyatakan vektor, dan bagaimana mencari panjang vektor. Oke, semoga bermanfaat untuk pengenalan ini, dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya. See you.